Masih bersama dengan kami Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Apriantini akan temani Anda di edisi hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dengan sederetan rangkaian segmen dalam lintas Fak-Fak siang. Dan pendengar di studio sudah menunjukkan jam 10, selanjutnya kami temani Anda di segmen Dialog Pagi. Baik, kembali kami temani Anda di segmen Dialog Pagi edisi hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 ya, selama 1 jam dengan topik Gerakan Perempuan dalam Menjaga Hutan di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Ya, khususnya untuk pendengar yang ingin berpartisipasi ya melalui jalur telepon di 22523 atau juga melalui jalur WA di 082196737977 ya. Kembali kami buka untuk Anda. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, Direktur Gemapala Bapak Nicholas Jemries. Ya, saya langsung saja menyapa beliau. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat juga. Apa kabar nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik selalu ya, sehat ya. Kayaknya ceria nih ya. Pengaruh cuaca juga nih ya. Iya, ini Bapak kebetulan cerah nih, cerah ya hari ini. Iya, betul sekali. Oke, nah kalau kita bicara soal topik kita kali ini ya, Gerakan Perempuan dalam Menjaga Hutan di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Tapi sebelumnya kita ingin tahu nih, apa itu Gemapala nih? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi Gemapala itu salah satu LSM lokal di Fak-Fak. Gemapala itu sebenarnya singkatan. Jadi Gerakan Masyarakat Papua Lestari. Yang salah satu concernnya adalah mendampingi dan mengembangkan kapasitas perempuan Papua. Ya, salah satunya di Fak-Fak. Mama-mama kita. Mama kita ya. Iya. Ini dari tahun berapa nih Gemapala? Kalau Gemapala berdiri itu 2005. 2005. Ya, kita mulai menjalankan program itu 2008. Yang pertama kali memang dengan mama-mama di Kokas. Kokas ya, iya. Jadi awalnya dari Kokas dulu nih ya. Betul. Oke, kalau bicara soal tujuan dan tujuan dari Gemapala ini sendiri gimana nih? Kalau tujuannya, Gemapala kan memang LSM lokal dari kita anak-anak Fak-Fak. Jadi awalnya kita melihat bahwa pembangunan di Fak-Fak ini kan perlu untuk ada yang membantu pemerintah. Ya, kita tahu ada banyak hal yang masih kurang ya. Kita sebagai anak-anak di Fak-Fak tentu beranggapan bahwa kita semua bukan hanya kita membebankan ini kepada pemerintah. Iya. Kita semua bagian di dalamnya. Kalau kota ini sejahtera, kota Fak-Fak ini ceria, ya itu kan kita semua merasakan aman, tertib, maju. Kita semuanya yang ada di dalamnya menikmati. Jadi kesejahteraan kota kita, kota Fak-Fak ini adalah tugas kita semua. Tidak hanya kita berdoa, tapi kita melakukan juga. Betul. Begitu sehingga ya semua yang ada di Fak-Fak ini bisa menikmatinya. Kalau kota kita istilahnya kurang bagus, begitu ada banyak masalah, ya kan kita juga yang merasakan. Betul. Ada kesulitan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi itu menjadi concern kami bagaimana Gemapala hadir. Jadi kita anak-anak Fak-Fak waktu itu 2005 itu berembuk apa yang kita bisa berikan kontribusi. Mungkin bukan uang, tapi setidak-tidaknya pemikiran, saran atau apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan, mengembangkan kota kita ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di
Fak-Fak ini. Jadi tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua, terlebih khusus di Kabupaten Papua. Makanya namanya Gema Pala. Iya, betul ya. Jadi Gema Pala ini kan ya tadi memang singkatan, tapi secara hurufiah bahwa Gema itu kan suara pantulan. Pala ya, kita tahu Fak-Fak ini kan sangat identik dengan pala. Bahkan jadi ikon bahwa Fak-Fak itu kota pala. Jadi Gema Pala secara hurufiah itu pantulan suara dari pala, dari daerah pala, dari masyarakat yang punya pohon pala. Nah, kurang lebih itu. Jadi kelihatan orang luar tahu, oh iya ini Fak-Fak ini identitasnya juga pala, seperti itu. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau bicara soal program nih, ini program apa saja nih? Kalau secara garis besar memang yang pertama memang pemberdayaan masyarakat. Tapi kita juga karena kebetulan kita teman-teman backgroundnya ya macam-macam ya, tapi untuk lingkungan. Nah, lingkungannya mulai hutan, laut, lingkungan sekitar kita, bagaimana kita advokasi terhadap lingkungan. Nah, terkait dengan juga kebijakan pemerintah, pelayanan publik. Ya, pelayanan publik yang tadi saya katakan ya, ya entah itu jalan, infrastruktur, ataupun kondisi ekonomi dan sebagainya. Karena itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan kota ini. Kalau infrastrukturnya bagus, atau pelayanan publiknya jalan bagus, ya masyarakat kita semua akan menikmatinya kan. Senang juga gitu ya. Senang juga begitu. Jadi concern utamanya itu, walaupun mungkin ada yang lain-lain ya di dalam isinya itu adakah ada banyak kegiatan ya yang terkait dengan tujuan utama kami itu, entah itu pelatihan, entah itu pendampingan, termasuk juga bagaimana melakukan advokasi kritis. Jadi kita tidak kritis, tapi kritis yang membangun, memberikan solusi untuk kita bisa memperbaiki sama-sama, kita bisa menjalankan sama-sama dengan semua stakeholder yang ada di Fak-Fak ini. Iya. Oke, ini kalau Gema Pala ini perkumpulan dari mana saja nih? Ini LSM lokal, jadi dari kita anak-anak Fak-Fak sendiri ya. Tapi kita sering melakukan kerjasama dengan teman-teman, baik secara lokal di lingkup Fak-Fak, kemudian regional di provinsi Papua Barat, Papua, bahkan nasional. Kadang-kadang ada juga teman-teman dari luar negeri ajak kita kerjasama. Oh, dari luar negeri dari mana nih? Ya misalnya dari Norwegia. Ya intinya siapa saja lah, kita tidak membatasi diri dan punya concern untuk bersama-sama kita membangun sama-sama. Ada yang dari Amerika ya. Intinya ya kita ini kan terbuka. Begitu. Yang penting tujuan kita sama. Berarti kan tidak pasti kalau udah bilang dari luar negeri pastinya sudah mulai go internasional seperti itu ya. Sudah mau hampir ya. Itu anugerah Tuhan ya. Bukan karena jujur, itu bukan karena kami hebat, tidak. Kami anak-anak Fak-Fak yang biasa-biasa saja. Yang menunjukkan kepada daerah lain gitu ya. Kebetulan mungkin ada yang kenal. Oh ini, kemudian kontak kami. Kadang awalnya kami tidak kenal itu orang-orang. Oh gitu. Kita juga tidak tahu siapa orang. Tapi karena mungkin mendengar kita teman-teman di kan jaringan ya di tanah Papua. Nah, kami juga kan masuk di dalam ini forum kerjasama LSM Tanah Papua atau biasa disingkat Poker LSM Papua. Nah jadi ketika mereka dengar itu dari teman-teman nasional ya di Jakarta, di mana di Papua? Di Fak-Fak, oh ini ada teman-teman Gema Pala. Oh silakan kontak. Nah begitu. Berarti lewat dari media sosial juga nih? Ada ya, Gema Pala ada media sosialnya juga? Memang jujur dengan segala keterbatasan kita, ya ini kan perlu orang yang concern. Memang ada tapi memang belum secara dikembangkan ya. Karena itu kita keterbatasan sumber daya manusia juga. Betul. Yang kan mengelola web, memang kita udah punya, tapi memang belum begitu dikembangkan karena itu tadi. Ya ini teman-teman kan kita jujur karena lembaga lokal, bukan pemerintah, jadi ya kadang-kadang teman-teman ini kan semua mindsetnya jadi pegawai negeri. Betul. Keluar gitu. Tapi ya dengan adanya seperti ini kan bisa lebih mengembangkan lagi ya seperti itu ya. Jadi kami sangat terbuka untuk bagaimana kita bersama-sama. Tapi dengan segala keterbatasan itu ya memang kami berusaha untuk tetap eksis untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin kami tidak kasih uang, tapi kalau ilmu kami dengan senang hati kami kasih kepada masyarakat. Dan memang itu menjadi salah satu prinsip kami bahwa kami itu untuk memandirikan. Jadi entah itu kelompok perempuan atau kelompok masyarakat yang kami dampingi,
itu tidak bergantung pada uang. Jadi mari kita sama-sama, ini loh, ada ilmu kami bagikan, tapi kalau uang, mohon maaf, mungkin kami tidak punya uang yang banyak, kami tidak akan kasih. Karena apa? Karena itu nanti membuat mereka bergantung. Justru kami mau mereka mandiri. Ilmu yang kami kasih, mereka bisa kembangkan sendiri. Lebih besar, lebih bagus lagi. Iya, kan? betul. Daripada nanti ada uang, baru kita kumpul. Ada uang, baru kita rapat. Ketika uangnya habis, sudah. Jadi sekarang harus ilmu dulu nih. Betul. Uang dari belakang nih. Yang penting komitmen. kita, ya mungkin dengan ada ilmunya itu pasti mendatangkan uang juga ya. Iya, kan begitu. Jadi ilmu-ilmu kami kasih banyak. Bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara membuat pertanian organik, menanam sayur tanpa pupuk yang kimia yang dari pabrik, dan sebagainya, membuat pupuk sendiri, bagaimana cara bertanam yang baik, hasilnya silakan. Kalian bisa, bagaimana teknik pemasaran yang baik, nah atau tadi menggunakan media, memanfaatkan kalau memang daerah yang memang sinyalnya bagus. Nah itulah kami ini kan hanya fasilitator. Jadi begitu nanti kami akan undang teman-teman kami yang misalnya Pak atau mungkin teman-teman di luar Papua yang punya kompetensi, mereka bisa kasih ilmu kepada kita untuk kita sama-sama. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, oke. Naik. Mengapa nih Gema Pala ini memilih untuk mendampingi pengelolaan buah pala ini? Sebenarnya itu simpel saja. Kita tahu tadi awal saya katakan bahwa Pak itu sudah menjadi ikon kota pala. Jadi kalau tanah Papua ini sejak zaman saya masih kecil dulu itu bilang kota pala, Pak. Nggak ada kota yang lain, minta maaf. Iya. Orang tahu saja pala itu Pak ya. Pak itu pala, dan memang dari hasil penelitian ataupun riset itu kita Pak salah satu penghasil pala terbesar di Indonesia. Nah kalau provinsi kita Papua Barat nomor 5 penghasil pala atau produsen pala, dan sebagian besar itu di Papua. Nah artinya itu tidak salah. Nah memang akhirnya itu kami pilih, dan jujur kalau kita lihat di Papua ini belum maksimal pemanfaatan palanya. Dari beberapa penelitian itu dari teman-teman dari kampus Unipa Monopari dan Bapeda itu mengatakan bahwa kurang lebih 18.000 hektar. Saya yakin lebih lagi. Karena jenis pala kita jujur kan beda. Iya. Beda dengan pala banda kan banyak. Iya. Pala itu ada 300-an jenis loh, Mbak. Betul. Nah, tapi yang punya nilai ekonomis memang tidak banyak, dan salah satunya adalah pala Papua, Myristica argentea Ward. Nah, kalau yang pala banda itu kan udah mendunia ya. Betul. Nah, sejak zaman dulu ya. Myristica fragrans itu. Nah, jadi itu banyak yang terbuang. Contoh, ketika panen pala, kami lihat di bawah pohon pala itu dagingnya itu dibuang. Mereka hanya ngambil biji dan kulinya itu. Iya. Dagingnya emang dibuang. Dibuang. Dan itu mungkin 99%. Artinya bukan karena tidak ada manfaat, ada banyak manfaat. Hanya sayang karena segala keterbatasan mungkin dari sisi keterampilan, dari sisi banyak hal ya, pengetahuan, sehingga memang banyak yang terbuang. Nah, ini sangat kami pikir kenapa kita tidak manfaatkan itu. Nah, selain dari yang tadi ya, kalau mau jujur saja memang bijinya diambil juga, tapi bukannya dijual mentah. Artinya paling dikeringkan, dijual. Nah, dari pedagang pengumpul juga langsung dikirim. Tidak diolah. Padahal dari hasil kami pernah melakukan riset tahun 2014-2015 itu, ternyata banyak yang desain, dan itu peningkatan nilai tambahannya itu cukup besar. Saya kasih contoh begini. Kalau biji pala harga di Papua ini kan bervariasi, dan itu agak murah lah. Rata-rata itu 50.000. Paling mahal kalau udah diketok yang biji mulus itu yang mungkin 90-an ribu. Agak mahal ya. Agak sedikit mahal. Itu sekilo loh. Sekilo itu bisa sampai 100 biji. Nah, tapi kalau dibuat bubuk, saya yakin ibu-ibu di sini ya banyak yang beli malas untuk ini ketok-ketok pala itu, beli di toko. Nah, hasil penelusuran kami itu coba lihat di toko-toko. Kita ini kota penghasil pala, tapi biji pala yang bubuk-bubuk itu bukan dari Papua. Dari Surabaya, dari Jakarta, dari intinya di luar Papua. Walaupun mungkin itu pala kita juga. Dan nilai tambahnya lumayan. Kami pernah melakukan di Jogja aja ya. Itu tahun 2014 itu yang 50 gram itu 20.000 sebotol. Di Jogja. Di Jogja.
di Surabaya dan beberapa tempat lain. Artinya begini, kalau 50 gram itu 20.000, kalau sekilo 400.000. Bayangkan dengan harga pala yang tadi 50.000 itu, atau paling tinggi 80.000, 90.000, itu yang mulus, ketok apa ya. Nah bayangkan peningkatannya itu. Jadi kalau peningkatan itu misalnya kita bikin dan itu kan saya pikir prosesingnya tidak terlalu sulit ya. Nah termasuk yang daging yang terbuang tadi itu. Ya walaupun di sini kita ada manisan pala, ada sirup pala, bisa ada digunakan pala. gitu Iya. ya. Dan jujur ya daging pala itu kan 70-75% dari daging pala itu atau buah pala itu beratnya. Dan itu terbuang. Ini potensi ekonomi yang menurut saya bisa dimanfaatkan. Nah akhirnya kami coba hubungi teman-teman jaringan sana sini, dan kemudian ada memang satu pengusaha tahun 2014 itu di Bogor. Dan saya bandingkan kita Fakfak dan Bogor itu kita hutan pala kita luasnya minta ampun. Wah berapa puluh kali lipat dari Bogor ya. Tapi mereka terkenal dengan pala. Olahan palanya di Bogor itu, mulai dari sirup, selai, apa segala macamnya itu. Nah kemudian ada satu pengusaha yang memang dia eksis di situ, kami undang, datang, udah kaget. Penghasil pala juga. Iya, begitu dia datang, Pak Alex namanya itu, saya bawa keliling. Dia bilang saya yang punya pohon pala beberapa aja, dia punya industri bahkan sampai ekspor, bahkan pasarannya itu bukan hanya di Bogor, Jawa Bali, minuman itu, baik itu sari buah, sirup dan olahan lain-lain. Dia kaget. Saya bilang inilah kenapa Bapak kami undang ke sini. Dia lihat itu tumpukan pala yang habis dipanen, dagingnya numpuk di bawah pohon. Dia bilang ini kenapa? Ya itulah kondisi, makanya Bapak kami undang datang untuk bagaimana berbagi ilmu. Dan ya syukur puji Tuhan dia mau ya untuk mengajarkan itu. Yang mungkin kita tahu sekarang jadi ikon Fakfak juga itu oleh-oleh sirup pala moscada. Iya. Nah, moscada itu bukan bahasa Fakfak loh. Awalnya itu teman-teman dengan dinas perkebunan dan teman-teman di Bapeda juga itu mereka cari-cari karena kita mau pakai nama lokal, pakai itu semua sudah dipakai. Sudah dipakai ya, Henggi, ya Siangga, macam-macam kan nggak boleh lah. Teman-teman browsing, dapatlah. Kalau yang penggemar Barcelona, ini bahasa Spanyol. Moscat bahasa ini. Artinya sama pala. Jadi, hanya beda ini aja ya. Ya karena itu kita mau pakai bahasa lokal sudah ada. Benar. Kan nggak boleh. Tapi sebenarnya itu menggambarkan visi juga. Sekalipun yang buat kita lokal dari Fakfak, tapi mimpi kita bisa jadi terkenal seperti Barcelona itu. Iya, asik. Gitu. Iya. Jadi sekitarnya seperti itu. Oke. Nah ini apakah tidak ada komoditas lain yang lebih menjanjikan prospeknya? Sebenarnya di Fakfak ini memang kalau mau bilang komoditas ya banyak juga. Tapi memang kalau mau jujur, karena tadi seperti tadi yang kita katakan bahwa pala memang ikon dan identik dengan pala. Dan memang potensinya tersedia. Dalam artinya hutan pala kita yang paling kurang itu 18.000 hektar. Dengan kami sudah melakukan coba riset itu di pelabuhan, rata-rata setiap tahun bisa sampai 2.000 ton. 2.000 ton? Bijinya aja dengan pulinya, dengan bunga atau puli. Nah, dagingnya belum. Artinya potensi yang masih bisa dikembangkan. Nah, untuk meningkatkan potensi kita di Fakfak, bahkan mau meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para masyarakat kita yang di kampung. Nah, itu yang kami pikir intinya begini, walaupun banyak, tapi kami pikir pala yang sudah terkenal ini aja belum begitu maksimal dikembangkan. Nah, itulah menjadi concern kami untuk mengembangkan itu. Iya, oke. Nah sebelum kita lanjut lagi nih ya Pak ya, sebelum kita lanjut kayaknya menarik sekali nih bicara soal pala ini ya, apalagi terkait dengan perempuan nih. Iya. Nah sebelum kita lanjut lagi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Mari kita selalu berdoa dan ikhtiar, bekerja sama mengatasi pandemi di Bumi Pertiwi, seperti disampaikan Tommy Hendraji, Presiden Human Initiative, Prakro Baidika Bodi, tokoh agama Buddha, Astono Chandra, tokoh Hindu, Romo Freddy Rante Taruk, tokoh agama Katolik, Pendeta Victor Rembet, Kristen Protestan, dan Budi Setiawan, tokoh agama Islam. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, meringankan beban,
saling mendukung, saling mendoakan. Mari kita jaga pikiran kita, jangan sampai down juga karena melihat, mendengar berita-berita yang beredar pada saat ini. Bumi Pertiwi saat ini sangat membutuhkan lebih banyak pembawa damai serta pemberi kasih. Terus bekerja sama dan mendukung apa yang telah diupayakan pemerintah, apa yang baik yang telah diusahakan berbagai pihak. Tetap menjaga iman, tetap menjaga akidah. Kami tahu para tenaga kesehatan yang telah berjuang demikian luar biasanya. Saling menguatkan di antara sesama. Selalu terapkan protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Pro 1, Kanal Inspirasi. Iya, masih kami temani Anda di dialog pagi masih dengan topik gerakan perempuan dalam menjaga hutan di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Oke Pak Nicholas nih, ini kalau bicara soal bagaimana awal mula Gema Pala mendampingi kelompok mama-mama dalam mengembangkan dan mengelola buah pala nih. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi awalnya tahun 2008, 2009 sebenarnya kita tidak, waktu itu kita belum fokus untuk pengembangan pala. Jadi awalnya itu kami dulu diminta mendampingi kelompok tapi di Kabupaten Teluk Bintuni. Bintuni dulu? Iya, di Wiriagar, Kalistami, sampai ke Arandai. Nah kami biasa dulu, ya seperti Mbak tahu, itu kan hubungannya susah ya. Iya. Nah tempat transit longboat kita itu di Kokas. Waduh, betul ya. Iya, jadi kan kita harus ke sana dulu, terus ke Kokas baru kita kemudian naik longboat, nyebrang laut gitu. Nah, karena sering itu lebih kurang hampir 6 tahun. Oh, sampai 6 tahun 2000, ya? Dan itu dibentuk di jadi 2004 ya, dari sampai 2009. Akhirnya, karena kami sering parkir dan nyetik longboat di Kokas, kalau kami ke Papua bolak-balik itu, terus kami melihat tempat kami nanya sama mama situ, sama mama sini kegiatannya apa gitu. Kebetulan kami di Bintuni juga, di kampung-kampung itu di Wiriagar, Kalitami, ya sampai Aranda itu sebagian besar itu kan kelompok perempuan juga. Nah sehingga kami terinspirasi, kenapa yang jauh-jauh kita dampingi, lah yang kota sama-sama dengan kita tempat kita tinggal ini, kenapa kita hanya lewat-lewat aja gitu. Kemudian kita tanya, Pak, kita ini hanya mama-mama sini ya kegiatannya kalau tidak ke kebun, ngurus anak, bla bla begitu ya. Kemudian ya memang ada kelompok arisan, hanya itu aja. Jadi ketika itu mereka gini, kemudian kami pikir apa yang kami sudah lakukan di sana bisa nggak? Nah kami tanya, kira-kira bisa nggak kalau nanti di sini mama-mama kita ajak sama-sama belajar untuk cara bertani, cara ya pokoknya kegiatan untuk ini ya. Mau nggak? Tapi jujur kami bukan pemerintah, kami nggak ada kayak kasih uang apa. Wah kami mau Pak. Nah awalnya itu akhirnya sudah oke. Kalau begitu kami bikinlah konsep. Kemudian tahun 2008 itu kami coba untuk ini. Kebetulan kami ada dapat dukungan waktu itu dari Bapeda Fakfak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi itu kerjasama dengan UNDP, United Nations Development Program, lewat programnya PCDP, People Center Development Program yang pertama. Nah salah satunya mereka minta untuk mengajukan konsep. Ada beberapa LSM, lembaga gitu, dan kebetulan kami terpilih. Kita ajukan nih. Bisa nggak mereka support? Ya. Dan ya syukur puji Tuhan kami salah satu yang dipilih dapat bantuan itu atau bagaimana program itu. Nah awalnya itu sudah 2008, walaupun programnya setahun, tetapi kami sampai jalan sampai 2010. 2010. Iya. Itu dari 2008 sampai 2010 iya, ya. Jadi ya karena trust mereka percaya mama-mama kita ini sampai bikin koperasi, kemudian karena mereka waktu itu kan bank masih susah sana. Iya. Mereka mau pinjam tahun itu ya. Bisa tidak kita bikin kelompok benar-benar simpan dan pinjam. Jadi kita latih gimana sih mengelola simpan pinjam itu, tapi lokal dengan bunga yang tidak
ini dan bagaimana mereka bisa mengelolanya itu dengan baik. Nah itu awalnya. Tapi juga kita pikir gimana mereka mau dapat uang kalau mereka nggak ada penghasilan. Ini susah tidak nih pas apalagi mama-mama ya? Memang tantangan. Kalau susah sih relatif ya. Iya. Tapi kalau bilang tantangan memang iya. Kalau bicara mama-mama ini kan saya pikir ya kita semua tahu mama ini tulang punggung keluarga. Kerja itu dari sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata bapak. Mata bapak ya. Iya. Kalau sudah nikah. Iya. Nah jadi memang itu tantangan ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus macam-macam, dan khusus di Papua itu ya seorang ibu atau seorang perempuan itu tulang punggung keluarga. Bahkan tidak jarang mereka jadi pencari nafkah juga. Begitu di sela-sela mereka ngurus anak dan ngurus keluarga. Kalau enggak ini bisa-bisa mereka mohon maaf bisa dapat KDRT. Iya betul. Jadi memang itu juga tantangan. Saya tidak bilang kesulitan ya, tapi akhirnya kami harus menyesuaikan. Kami tidak bisa memaksakan misalnya kalau ini ayo kita rapat, kita kegiatan. Nah, mereka kan harus ngurus anak dulu, anak yang ke sekolah, anak yang masih kecil, belum lagi kalau bapaknya mau jalan kemana mereka harus masak dan segala macam ya. Jadi memang itu tantangan. Kami harus menyesuaikan dengan waktu mereka. Atau bahkan kadang-kadang mereka kan harus ke kebun tuh. Dan saya pikir seperti tanah Papua yang lain ya, Papua ini masyarakat di kampung kebunnya kalau dekat nggak masalah. Kebanyakan jauh karena sesuai dengan dusun adat mereka ya. Jadi jauh yang bisa jalan berapa kilometer ke masuk hutan. Jadi kadang kalau sudah pulang capek malam, akhirnya kami mencoba bagaimana menyesuaikan. Bahkan kalau beberapa tahun terakhir ini kami coba arahkan, karena kebun-kebun mereka kan tidak terurus, karena jauh ya. Saking sibuknya mereka, itu yang normal ya. Kadang-kadang minta maaf, kalau di Papua ini kan sistem kekeluarganya tinggi. Tinggi, betul. Jadi kalau ada hajatan, baik yang muslim misalnya mau Ramadan, Lebaran, atau hari-hari besar muslim ya. Wah itu kan, mereka turut aktif juga. Nah atau ada yang lain, begitupun yang Kristen juga kan. Jadi tidak jarang mereka jadi tulang punggung untuk kerja itu ya di tengah-tengah kesibukan mereka, sehingga memang akhirnya kami bagaimana kita menyesuaikan itu. Terus saya bilang sama mereka, bisa nggak kita memanfaatkan pekarangan di sekitar kita? Karena dengan prinsip bahwa pertama energi mereka tadi yang ke kebun tuh jauh. Mau ngambil sayur aja bisa 4 kiloan masuk hutan sendiri lagi. Berjam-jam sampainya. Nah belum lagi mereka selalu mengeluhkan kebun mereka yang di hutan itu, oke, udah ditanam, dipagar, belum dipanen. Kalau tidak dipanen oleh penghuni hutan, ya hewan di sana, babi hutan dan sebagainya, dicuri orang. Sayang kan? Jadi nggak dapat hasil maksimal. Akhirnya dimanfaatkan ya. Menggunakan kalau yang masih ada tanah luas bisa mereka bikin, atau menggunakan kayak polybag itu, atau memanfaatkan misalnya bekas-bekas rinso mohon maaf deterjen ya, yang ini dicuci, dimasukkan tanah, ditanam sayur. Nah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalaupun ada lebih silahkan dijual. Lebih bagus juga. Dan akhirnya ternyata bisa loh. Kami merawatnya mudah karena kami tidak perlu energi yang jauh jalan ke sana ke hutan. Cukup walaupun kami sibuk-sibuk malamnya. Ini belum disiram nih sayur di yang di pekarangan, mereka bisa menyiram dan hasilnya pun nggak perlu jauh-jauh, butuh sayur tinggal ambil dari pekarangan dan ya mereka rasa puas senang. Juga jadi ya. Memang tujuan kita bukan, kami awalnya tidak memaksa mereka untuk harus menjual, enggak. Paling utama memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Saya pikirnya juga program pemerintah yang hari ini beberapa waktu terakhir kan stunting kekurangan gizi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bisa. Dan itu jujur saja tanggung jawab mama-mama itu berat. Nah dengan adanya di pekarangan dan sebagainya itu akhirnya mereka terbantu sambil tadi memanfaatkan kalau musim pala bagaimana nih kita memanfaatkan dan seterusnya seperti itu Mbak. Bahkan ada beberapa kali kegiatan kami begitu pandemi COVID-19 itu merebak tahun lalu. Kasihan masker kan mahal. Iya.
Bayangkan itu kalau awal-awal ya. sampai sekarang pun menurut saya juga masih mahal ya. Bayangkan 5.000. Iya. Itu harus ke kota. Dan sekali pakai. Nah, sementara situasi hari ini kan minta maaf, harus semuanya wajib pakai masker ya. Kemana-mana. Dan apa ya karena memang ini situasi. Bayangkan setiap anggaplah satu hari satu masker aja. Berapa uang yang mereka, ini baru satu orang, belum yang keluarganya yang lain. Akhirnya kami tahun lalu tuh bisa nggak kita ajar nih mama-mama jahit masker sendiri. Buat sendiri ya? Iya, memanfaatkan kain yang memang awalnya kalau ini kami beli kain, maksudnya untuk contoh, mereka bikin minimal untuk mereka sendiri. Seperti ini yang saya bawa ini juga, ini dan jahit tangan kan nggak semuanya punya mesin jahit. Iya. Jadi, langsung pakai jahitan tangan. Ada kalau yang punya mesin jahit silakan, mereka bisa ini. Tapi kita bantu bikin pola, pakai kertas yang agak tebal gitu, kita gambar polanya, tinggal mereka ngikuti, taruh di kain, digambar, kemudian kita jahit sendiri, pakai benang jahit dan sebagainya. Dan mereka semua, bahkan sampai anak-anak, intinya bagaimana mereka melindungi diri. Nah kalau kain kan tidak sekali pakai. Ya. Kalau ini mereka bisa cuci. Waktu itu seingat kami itu beberapa kampung ya kami latih itu, bukan hanya di Kokas, bahkan sampai ada di Wartutin, ada di Teluk. Oh tidak di Kokas saja ya? Waktu itu ya namanya pandemi ini kan bukan hanya pilih-pilih di Kokas saja, semua seluruh dunia. Wah itu lumayan itu waktu itu sekitar mungkin hampir 5.000. 5.000 masker yang dijahit itu. Ada yang lebih mereka bagi. Jadi kita arahkan intinya mereka tahu tidak harus kain baru. Misalnya ada baju ataupun kain mereka yang tidak terpakai tapi masih bagus dan bisa dijahit masker, didobel, dilapis, dijahit sendiri karena ada polanya kita kasih. Nah kemudian mereka bisa pakai. Dan kalaupun kotor kan mereka bisa cuci itu. Nah kalau cuci kan artinya dari sisi penghematan ya, dan jujur itu juga tidak merusak lingkungan. Nah kalau masker, minta maaf ya, masker sekali pakai buang. Langsung buang, benar. Dan jadi sampah. Iya betul. Dan jadi sampah itu ya menumpuk ya plastik dan sebagainya. Kalau ini sebenarnya secara lingkungan juga bagaimana ramah terhadap lingkungan, tapi juga safe, melindungi mereka dan murah. Dalam arti kalau mereka jahit sendiri kan nggak perlu biaya. Iya. Kalau nggak ada uang, saya nggak usah pakai masker. Itu kan berbahaya bagi mereka sendiri kan, karena pandemi masih ada saat ini. Jadi ya bagaimana mereka bisa melindungi mereka diri sendiri dan keluarga. Oke, kalau tadi kan bilang sasarannya perempuan, ini mengapa nih sasarannya perempuan? Padahal kan laki-laki juga bisa seperti itu. Betul. Jadi awalnya itu memang yang tadi saya bilang memang mama-mama yang mereka respon. Tapi memang kami juga melihat juga begini, ada sisi lain bahwa di Papua ini kebanyakan kalau di forum-forum resmi itu kebanyakan yang dominan ngumpul itu kalau diundang itu yang laki-laki. Ya karena tadi kesibukan mama-mama itu agak sulit mereka meninggalkan. Jadi awalnya laki-laki? Enggak, maksudnya kita lihat situasi umum sehingga kita pikir mama-mama ini atau kelompok perempuan inilah yang kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur di keluarga yang paling dominan untuk mengurus keluarga itu ya kalau kita jujur ya mama. Mengurus anak, mengurus keluarga, masak, segala macam. Pokoknya semualah yang ada di rumah. Dan untuk mereka juga kalau kita ngajarin ilmu, mama itu dia sangat cepat nangkep. Mereka konsisten, komitmen. Kami itu walaupun tanpa itu tadi yang saya bilang ini, mereka rajin ngumpul, mereka kumpul walaupun di sela-sela kesibukan mereka yang cukup padat itu ya. Dan juga kami pikir sebenarnya mama-mama ini jujur sadar atau tidak dia punya pengaruh bukan hanya terhadap keluarga tapi juga bangsa. Kita sejak bayi diurus oleh mama. Apa yang mama bilang pasti akan kita ingat seumur hidup kita. Betul. Nah itulah makanya kalau kita mau melakukan perubahan kita libatkan itu. Jangan lupakan mama-mama. Nanti kalau suruh masak baru mama-mama. Betul. Iya, jadi sekarang ini mama-mama juga bisa ya melakukan hal-hal yang dikatakan positif seperti itu ya. Iya. Sebenarnya itu mereka punya peran yang selama ini mungkin kita sudah rasakan tapi jarang sekali atau kurang sekali untuk kita
maksimalkan potensi itu. Jadi saya dengan teman-teman Gema Pala berpikir mama-mama ini menjadi tulang punggung bukan hanya di keluarga, bagi bangsa ini. Jatuh bangunnya bangsa kita ini itu peran perempuan, peran mama-mama itu sangat luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah ini apakah korelasi langsung dari pengembangan dan pengelolaan buah pala ini terhadap pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fakfak? Itu tidak bisa terbantahkan bahwa pala itu ini kan jenis lokal, jenis endemik, jenis dari Fakfak, dari Papua, dan tidak banyak. Dan itu ada karena dia jenis lokal yang memang Tuhan sudah kasih ya. Dari entah sampai sekarang pun kita nggak tahu kapan pala ini ada tumbuh di Fakfak, sejak kapan, walaupun masih ada banyak simpang siur, tapi karena dia jenis yang berbeda, ya Tuhan memang ciptakan itu, dan itu ada di hutan, di semua zona, mulai dari area yang dekat pantai sampai di gunung yang mungkin orang belum pernah naik juga ya di Fakfak ini. Nah, dan memang ada kearifan lokal. Ada tradisi di Fakfak, budaya ya. Saya sudah katakan itu juga melekat dengan budaya Fakfak. Kalau ada pohon pala, nggak boleh ditebang. Jadi secara kelestarian hutan, tanam aja pala. Masyarakat Fakfak nggak akan tebang. Jangankan yang yang ini, dia dempet aja karena kan tumbuhnya tidak beraturan. Ada yang dempet begini ya. Kalau dempet itu kan bayangkan 2 pohon satu lokasi itu kan buahnya kecil-kecil dan sebagainya ya. Itu dari dinas terkait minta direhabilitasi, ditebang satu aja, wah sampai hari ini jujur aja sebagian besar mereka nggak mau karena pesanan dari orang tua, dari leluhur, nggak boleh ya, walaupun mungkin secara keilmuan ya, ilmiah maksudnya itu dijarangkan lah. Kalau 2 yang tumbuh ini kan asupan makanan dari tanah atau tempat tumbuh itu kan berpengaruh ya, kecil-kecil ya buahnya atau tidak maksimal, jadi harus salah satu sehingga dia lebih besar, lebih ini ya, secara ilmu tanamannya begitu. Tapi memang karena sudah tradisi nggak mau masyarakat, dan sampai hari ini itu jadi tantangan yang cukup. Masih tetap seperti itu. Jadi kalau ada pala, hutan pasti dijaga. Dan saya pikir hutan kita di Fakfak ini masih, kalau banyak peneliti yang melihat dari satelit dan segala itu masih 90% masih aman karena ada pala. Coba kalau nggak ada pala, habis itu. Hutan itu mungkin sudah jadi kebun, dari macam-macam itu. Tapi kalau ada pala, mereka nggak akan tebang. Jadi itu yang membuat kita tetap ini. Kalau ada pala, hutan pasti terjaga. Ya, harus itu ya. Oh, ya. Iya. Nah ini tadi kan bicara soal mama-mama, kelompok dan lain sebagainya. Ini ada berapa kampung yang didominasi oleh kelompok perempuan nih? Apalagi dari Gema Pala sendiri mungkin memberikan satu kumpulan atau memberikan kelompok-kelompok tersendiri di Kokas itu? Jadi awalnya kami hanya satu kampung. Waktu 2008 itu ya waktu belum banyak pemekaran kampung ya. Macam Kampung Baru Kokas. Nah hari ini itu dari satu kampung itu udah jadi 3. Jadi dia mekar jadi Kampung Pangwadar, Masina. Tapi kami juga ada di kampung yang lain di Patimbura dan sekitarnya ya, karena mereka saling bersaudara. Jadi begitu. Nah untuk di saat ini kami memang concern masih mendampingi di 3 kampung, Kampung Pangwadar, Kampung Masina, Kampung Baru Kokas ya, walaupun ada juga Patimbura, bahkan mungkin ada beberapa kampungan walaupun tidak secara intens. Itu ada 15 kampung lah yang lain selain yang tadi di Kokas, ada yang di Teluk Patipi, di Kampung Mawar, tiba-tiba nanam, di saya lupa di Cetar. Kemudian ada juga di Watuting, Sifat Nanam. Banyak juga ya. Ya kurang lebih itu. Di bagian Kayuni tengah ini itu hampir semua, sebagian sampai Ubadari. Ya walaupun tidak secara intens ya, kami sempat ini mendampingi. Ya itu kan macam jahit masker, kami kasih ya bagaimana petunjuk memanfaatkan pengetahuan lokal, pupuk organik dan sebagainya. Nah kalau di Kampung Baru Masina dengan Pangwadar sendiri itu dia kelompoknya ada berapa? Ada yang tadi dia kebun, kelompok kebun, ada juga kelompok yang karangan. Nah
ada 1, 2 di Masina itu ada 2 kelompok karena mereka penduduknya agak padat, jadi mereka pisah ini RT 1, RT 3 begitu. Kemudian ada juga yang kelompok untuk memanfaatkan pala ini, bikin sirup, ya kelompok olahan pala lah. Seperti itu juga bunga. Oke, nah ini Mas Nikolas, sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Lama ku di sini menunggu kau kembali. Sendiri aku menghitung hari tanpa kau
Iya, masih bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru ya. Masih dengan topik gerakan perempuan dalam menjaga hutan di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak. Ya, ini Pak Nicholas bicara tentang upaya-upayanya. Upaya apa ini yang dilakukan untuk pelestarian hutan? Ini seperti apa nih? Iya, jadi mama-mama itu tadi, mereka juga tahun 2010 itu kita memberikan ya semacam apa ya, pemahaman bagaimana pentingnya hutan bagi kita manusia atau masyarakat, dan mereka salah satu pionir waktu itu sampai sekarang bagaimana mereka secara partisipasi menanam kembali hutan. Jadi waktu itu kami dorong mereka, awalnya belum ada program pemerintah waktu itu ke arah sana, untuk bagaimana mereka buat persemaian sendiri di Kokas itu, di Kampung Baru. Awalnya mereka ambillah bibit-bibit itu, ada selain pala, kalau pala ya udah rutin ya. Kemudian ada kayu besi. Saya bilang jangan salah, jangan hanya nanam pala. Kita bangun rumah butuh kayu besi, bukan kayu pala. Kemudian mereka ambillah itu semai-semai, baik itu kayu besi, pohon matoa, dan beberapa jenis ini. Dan secara partisipasi kemudian mereka menanami. Saya bilang, ini silakan kalian tanam. Mungkin bukan kalian yang menikmati, tapi anak cucu kita. Karena perkembangan kita saat ini ya, kayu semakin lama semakin habis, dan tumbuhnya kan lama. Nah, tamannya bisa sampai puluhan bahkan ratus tahun ya. Sehingga mereka waktu itu lumayan, sampai hari ini di Kokas itu bisa sampai mungkin sudah lebih dari 30.000. Selain pala, ya paling banyak pala ya di sana. Terus kemudian ada kayu-kayu lain. Nah itu kemudian memang ada dapat dukungan juga dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan waktu itu ya. Kemudian Dinas Perkebunan sekarang membantu mereka untuk kasih bibit-bibit itu yang semai-semai untuk mereka tanam di dusun-dusun mereka. Nah yang tadi kebun-kebun yang ada yang mereka susah untuk ini, mereka tanam tanaman-tanaman pohon, tanaman-tanaman keras. Dan memang kemudian kita dorong juga untuk bagaimana masyarakat bisa mendapat hak pengelolaan hutan. Kalau beberapa satu dekade terakhir ini kan kalau di Indonesia itu ada program perhutanan sosial. Nah salah satunya kita usulkan itu untuk bagaimana mereka yang di Kokas. Nah cuma karena mereka juga punya adat petuanan ya. Nah walaupun hanya sebatas distrik Kokas, kalau petuanan Wertuar, nah Wertuar itu luas. Jadi di Kokas itu kita dorong itu memang sudah lama, sejak tahun 2010. Tapi kemudian memang ya karena birokrasi yang waktu itu masih rumit, ya istilahnya belum jadi. Sampai kemudian tahun 2017 ada dukungan dari teman-teman dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan lewat UPT Balai Perhutanan Sosial Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Itu kita usulkan, dan ya puji Tuhan tahun 2021 ini memang agak lama ya, karena gabungan 5 kampung di sana. Jadi Kampung Pambwadar, Masina, Kampung Baru Kokas, Sisir, dan Patimura, itu mereka keluar SK-nya itu bulan Maret atau April tahun 2021. Saya dapat informasi dari teman-teman dari Kementerian KLHK ya. Dan itu juga ada beberapa lagi yang lain seperti di daerah Kayuni sini, dan di Papak itu secara total paling banyak seluruh tanah Papua. Ya, gabungan. Papak ya lebih banyak. Ada 18 untuk skema perhutanan, dan semua sudah dapat SK. Jadi masyarakat bisa mengelola, tapi harus lestari ya. Jadi bukan kita kemudian harus babat hutan, tetap harus kita jaga, pala kita bisa kembangkan. Jadi dengan dukungan dari Balai Perhutanan Sosial Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, ya kami dari teman-teman LSM, ya Gema Pala dan teman-teman lain, dan itu dapat SK, walaupun masih banyak yang harus dilakukan ya, pendampingan, bagaimana merencanakan. Ya ini ya by doing learning by doing lah, sambil jalan lah. Kita sama-sama masih ini. Dan tapi Papak paling banyak di seluruh tanah Papua, bukan hanya di Papua Barat, tanah Papua. Berarti luar biasa juga nih Papak ya. Iya. Dan luasnya tidak main-main. Kalau di total itu sekitar 41.000
hektar. Dan itu masyarakat bisa mengelolanya. Hanya pakai batas desanya, namanya ada hutan desa ya. Jadi kita tidak bicara adat. Siapa yang punya adat itu dia punya. Tapi mereka secara bersama-sama, bagaimana kita tetap jaga hutan. Apa yang potensi yang ada di situ silahkan dikembangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, ini kalau bicara tentang keberhasilan nih ya, keberhasilan dan keberlanjutan kelompok perempuan dalam mengembangkan hasil hutan. Apakah pernah ada tantangan ataupun awalnya tidak mendapat dukungan penuh nih dari kelompok laki-laki atau gimana nih? Ya, seperti tadi yang saya katakan, memang ketika awal ini kan memang kita di seluruh tanah Papua ya pada umumnya kan menganut sistem paternalistik ya. Jadi bukan rahasia umum. Memang awalnya itu ya mama-mama ya sudah tugas jaga dapur saja, urus rumah begitu. Tapi bukan berarti mereka menentang, tidak. Memang itu tantangan awal-awal, mereka harus minta izin sama suaminya kalau mau kegiatan dan sebagainya awal-awalnya. Tetapi memang tadi saya bilang ketika mungkin karena mereka merasakan manfaat dan suaminya akhirnya mendukung. Awal-awalnya tidak terlalu mendukung gitu ya, mungkin repot atau gimana. Ya karena bapak-bapak kan punya aktivitas banyak. Iya betul. Kadang-kadang sudah terserahlah. Tapi ternyata mama saya ini atau istri saya ini bikin kebun. Buat apa nih? Oh bikin pupuk organik. Oh gimana caranya? Jadi awalnya seperti itu. Ini kita mau tanam-tanam ini. Atau yang tadi olah pala dan sebagainya. Memang awal-awalnya bukan karena mereka tidak mendukung, tidak, tapi karena istilahnya karena memang kesibukan laki-laki kan jam terbang tinggi. Nah mama-mama kan ya karena ngurus rumah. Tapi akhirnya saat ini mereka sangat didukung begitu. Silakan, Bapak kami mau bikin kebun nih, tolong dong bikin pagar. Oke. Jadi Bapak sampai sekarang ada beberapa mama-mama yang memang masih rutin ya dibantu sama-sama kerja kebun. Walaupun kebunnya agak jauh, pakai perahu lagi di Tanjung di Kokas gitu, sampai sekarang hasilnya mereka jual sama-sama. Hasilnya seperti tadi yang sudah saya bilang ya, punya ilmu, sudah memberikan ilmu kepada mereka, hasilnya mereka dapat sendiri dan dapat keuntungan juga seperti itu ya. Ada yang kalau di Kokas itu seperti contoh Mama Aminah dan suaminya itu, mereka bukan pekerja atau ada pekerjaan lain, mereka rutin hanya bertani aja. Itu sebulan bisa rata-rata 3 jutaan dari hasil nanam sayur, jual sayur, ya walaupun sekitaran Kokas dan sebagainya. Dan bisa sampai saat ini dia lagi anaknya kuliah itu di Jawa, ambil keperawatan atau apa begitu. Dari hasil tanaman itu. Dan dia konsisten, dia sampai mencatat hasil panen, bahkan pala itu ya, karena kalau musim pala mereka punya dusun pala ya, dia ini lagi udah catat, sangat telaten. Jadi ya itulah, memang ya artinya soal keberhasilan itu saya katakan itu relatif ya, tapi intinya apa yang sudah kita kembangkan, tinggal si petaninya atau mama-mamanya bagaimana mengembangkan. Dan kami juga maklum. Seperti tadi saya katakan, mama itu di rumah itu tugasnya berat. Jadi kita sendiri juga memaklumi kalau mereka ada yang tidak rutin, bukan karena mereka nggak mau. Karena kesibukan dari bayangkan anggota keluarganya banyak, di rumah mau ngurus yang mana gitu. Betul, apalagi keluarga anak-anak banyak ya. Dia bukan hanya anaknya, mungkin cucunya juga. Iya bisa. Jadi ya itu hal yang memang kita maklumi. Memang kalau bicara mama di rumah itu memang tantangannya tidak gampang gitu. Jadi kami juga nggak bisa memaksakan, karena mengurus anak itu juga penting. Ya wajib sama. Itu ya. Tapi kalau mereka bisa menyisihkan waktu untuk mengembangkan aktivitas yang lain itu lebih bagus lagi. Iya, betul sekali. Oke, ini karena pengaruh waktu juga nih ya. Mungkin close statement kita untuk masalah yang ataupun topik yang dibahas ini, gerakan perempuan dalam menjaga hutan di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Mungkin dari Bapak Nicholas Jemris sendiri gimana nih? Ya, seperti yang saya tadi katakan, mama-mama atau kaum perempuan itu memegang peranan penting dalam kehidupan, bukan hanya di keluarga tapi di bangsa ini. Jadi kita tidak hanya bicara skup
keluarga dan fakfak atau tanah Papua, tapi juga di negeri kita Indonesia ini. Jadi bagaimana semua pihak, bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan mereka. Mereka punya potensi kok. Jadi jangan hanya kita pikir bahwa kelompok perempuan atau mama-mama ini hanya tugasnya di dapur ngurus rumah. Walaupun ngurus rumah, tapi mereka punya peranan membentuk karakter daripada anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan bangsa ini. Dan juga menjaga hutan, karena pesanan mama, kita ini pasti akan ingat seumur hidup. Nah, makanya semua pihak, termasuk pemerintah ya, kita semua, kelompok masyarakat, mari kita membangun sinergi untuk mama-mama kita. Jangan kita selalu menganggap mama itu hanya di dapur aja, atau ngurus rumah saja. Mereka punya peran penting jatuh bangunnya bangsa ini oleh mama-mama kita. Jadi mama kita harus ini. Dan saya ajak semua pihak, mari kita berdayakan mereka. Tapi juga jangan memaksa mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan kapasitas. Kalau bisa semua dinas lah, mau pemerintah termasuk pihak, mari dong. Ayo kita sama-sama membangun lewat kelompok perempuan ataupun mama-mama ini. Jangan kita anggap mereka nomor 2. Mereka sama, karena Tuhan menciptakan kita sama ya. Kalau tidak ada perempuan, wah bagaimana dunia ini? Iya, tidak ada perempuan berarti tidak ada ini ya. Mama-mama sejahtera, hutan terjaga. Itu closing statement saya. Iya, terima kasih Bapak Nikolai Jemris selaku Direktur Gemapara yang sudah hadir di sini tentunya dengan topik kita gerakan perempuan dalam menjaga hutan di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak. Sekali lagi terima kasih ya Bapak ya yang sudah hadir. Dan baik pendengar, kami sudah kelar temani Anda di segmen Dialog Pagi.